Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Suatu hari ketika Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab selesai melaksanakan pemantauan inspeksi di sekitar kota Madinah, beliau melihat masyarakat, warga masyarakat yang mungkin saja tidak bisa mendapatkan basic need, kebutuhan dasarnya, sandang, pangan, papan. Ada warga masyarakat yang tidak bisa makan dan tidak menjangkau daya beli pada saat itu. Umar langsung memberikan bantuan. Selesai beliau memberikan dan memantau kondisi masyarakat yang dipimpinnya, dia berpulang ke rumah dan meminta kepada istrinya menyiapkan makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan, sekedar menghilangkan rasa haus dan dahaga yang dirasakannya, sekedar menghilangkan rasa lapar yang dirasakannya seharian tidak minum dan tidak makan. Maka kemudian sang istri terkasih menyiapkan minuman dan makanan itu di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika Umar mau menyentuh makanan yang lezat itu, tiba-tiba Sayyidina Umar mendengar ada orang yang membaca Al-Quran, surah Al-Ahqaf, surah ke-40 ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yu'radu alladziina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma jabaluhuni bima kuntum tastaghfiruna bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Al-ayat surah Al-Azim. Ketika Umar mendengar ayat itu, Umar menanggalkan dan meninggalkan makanan yang akan diasukkan ke mulutnya. Dia tinggalkan minuman yang menyegarkan, dia tinggalkan makanan yang lezat. Kata Ibnu Sina, tipe Umar begitu seperti ibadahnya seorang pedagang yang dia hanya berharapan keuntungan dari perniagaan yang dilakukannya. Umar meninggalkan kenikmatan duniawi semata-mata karena ingin menikmati kenikmatan Allah. Ibnu Sina membagi ada 3 karakter manusia ketika beribadah. Ibnu Sina membagi 3 kelompok orang ketika dia beribadah. Kata beliau, ada kelompok yang pertama, di mana kita beribadah semata-mata karena takut akan azabnya Allah, takut akan siksanya Allah, takut akan nerakanya Allah. Kita melaksanakan sholat karena takut masuk neraka. Kita laksanakan saum karena takut akan siksanya Allah. Kita laksanakan dan tunaikan zakat karena takut akan nerakanya Allah. Kalau semata-mata kita beribadah karena takut kepada azabnya Allah, takut akan nerakanya Allah, takut akan siksanya Allah, maka kata Ibnu Sina sama dengan beribadah seorang hamba kepada Tuhan. Dia melaksanakan pekerjaan semata-mata karena takut kepada Tuhan. Kalau kita melaksanakan ibadah karena takut akan siksanya Allah, takut akan nerakanya Allah, maka ibadah kita masih termasuk tipe yang pertama. Ada tipe yang kedua, yaitu ketika kita beribadah semata-mata berharap surganya Allah, berharap pahalanya Allah. Kita laksanakan sholat, kita tunaikan zakat, kita kerjakan saum Ramadan, kita kerjakan haji, semata-mata berharap surganya, semata-mata berharap pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau begitu, kita beribadah sama dengan seorang pedagang yang berharap keuntungan dari perniagaannya. Tidak ada seorang pedagang berniaga berharap rugi yang dilakukan, berharap rugi yang dirasakan. Semua ingin keuntungan yang dikerjakan. Maka kalau kita beribadah semata-mata berharap surganya Allah, berharap semata-mata berharap pahalanya Allah, maka kita seperti ibadahnya seorang pedagang yang berharap keuntungan dari perniagaan. Itu tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga, di mana kita beribadah semata-mata berharap karena Allah. Kita beribadah semata-mata ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kehidupan dan penghidupan. Kita beribadah semata-mata ucapan terima kasih kita dan syukur kita kepada Allah. Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, memberikan kepada kita kehidupan di alam raya ini, dan dengan berbagai macam fasilitas dan
semata-mata berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kehidupan. Dia beribadah tidak semata-mata karena pahalanya dan tidak semata-mata karena siksanya. Dia beribadah tidak semata-mata karena nerakanya dan tidak semata-mata karena surganya. Apalah artinya surga ketika Allah tidak memberikan rahmat rahimnya kepada kita, maka nikmat tidak kita rasa. Apalah arti ajabnya neraka ketika Allah memberikan ridhonya kepada kita, maka siksa neraka tidak terasa apa-apa. Surga dan neraka adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe yang ketiga, dia beribadah semata-mata berucap syukur atas kehidupan yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Hadirin yang mulia, kalau seandainya kita ditanya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, bahkan kita sudah masuk tahun baru 1447 Hijriah ini, kalau ditanya kita semuanya, termasuk tipe ibadah mana yang kita kerjakan selama setahun kemarin itu? Apakah tipe yang pertama kita beribadah karena takut akan neraka Allah, akan siksanya Allah, maka beruntunglah kita? Atau masuk tipe yang kedua, kita beribadah semata-mata berharap pahalanya Allah, berharap surganya Allah, maka beruntunglah kita? Atau kita beribadah tidak berharap apapun, semata-mata kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan, tidak takut akan siksanya Allah, tidak tertarik akan kenikmatan surga, tetapi kita beribadah semata-mata karena Allah. Kalau kita tanya termasuk tipe yang mana ibadah kita yang kita kerjakan itu, apakah tipe yang pertama, maka beruntunglah. Atau tipe yang kedua, maka sangat beruntunglah kita. Atau tipe yang ketiga, maka sungguh sangat beruntung kita ini. Kita khawatir kalau seandainya kita tidak termasuk ketiga-tiganya. Kita beribadah tidak karena takut akan azabnya Allah. Kita beribadah tidak karena berkeinginan akan pahalanya Allah. Kita beribadah tidak berterima kasih kepada nikmatnya Allah. Maka kalau tidak masuk ke dalam ketiga-tiganya, kita seperti robot mengerjakan sesuatu tanpa pernah kita tahu esensi yang kita kerjakan. Maka sangat rugilah kita semuanya kalau seandainya ibadah kita tidak termasuk ke dalam ketiga-tiganya. Maka kita beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sungguh sangat merugi orang ketika beribadah sekedar menggugurkan kewajiban. Maka mudah-mudahan tahun baru yang kita song-song hari ini, yang kita isi hari ini adalah tahun baru yang mencerahkan. Dan semoga Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita mampu dan mau terus mengevaluasi ibadah yang kita kerjakan, sehingga kemudian ibadah kita menjadi ibadah yang paripurna. Semoga Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa shadiqil wa'dil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya haqqa taqwa la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ayatan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin.
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بفضلك أمنا وبلطفك خفنا واختم بصالحات أعمالنا وأنت راض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Ah